Kisah seram. Nyata atau tidak? Namaku Raka. Tahun ini, aku resmi jadi mahasiswa baru di Jakarta. Rasanya seperti menjemput mimpi tinggal di kota besar, belajar di kampus favorit, dan memulai hidup mandiri jauh dari keluarga di Bandung. Aku masih ingat hari saat pertama kali melihat kamar kos ini. Letaknya di Jakarta Selatan, di sebuah gang kecil yang cukup teduh. Meski bangunannya sudah agak tua, dan pagar depannya berderit saat dibuka, ada sesuatu dari tempat ini yang membuatku nyaman. Kamar kosku terletak di lantai 2, paling pojok. Jendelanya menghadap ke pohon mangga besar, dan sirkulasi udaranya bagus. Ada meja belajar, lemari pakaian, dan tempat tidur kayu, dengan kolong yang cukup luas. Semuanya terlihat bersih dan sederhana. Bukan yang mewah, tapi cukup. Kalau kamu betah, semoga lama ya di sini, nak, kata Bu Yati, pemilik kos, sambil menyerahkan kunci. Wajahnya penuh keriput, tapi hangat. Ia tinggal di lantai dasar, dan katanya sudah puluhan tahun mengurus kos ini. Hari pertama, aku langsung menata barang-barang. Buku-buku kutaruh di rak kecil, baju di lemari, dan sprei baru kubentangkan di kasur. Saat semua rapi, aku duduk di pinggir tempat tidur, menghela napas panjang. Rasanya, akhirnya aku punya tempat sendiri. Malamnya, aku bisa tidur nyenyak. Mungkin karena tubuh kelelahan setelah pindahan, tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan-bayangan mencurigakan, hanya suara serangga malam dan semilir angin dari jendela. Tapi satu hal yang aneh, sempat membuatku berpikir. Seekor kucing hitam yang duduk di pagar depan, menatapku saat aku menurunkan koper. Ia tidak bergerak, tidak mengeong, hanya menatap lurus ke arahku. Atau mungkin ke arah kamarku. Mungkin hanya kucing jalanan biasa. Di Jakarta, semua terasa lebih cepat, lebih padat, dan lebih bising. Tapi malam itu, di kamar kos baru ini, semuanya terasa tenang, damai, bahkan terlalu tenang. Dan aku belum tahu bahwa ketenangan itu hanya sementara. Pagi harinya, aku terbangun dengan perasaan aneh seperti mimpi panjang yang kosong. Tidak ada mimpi buruk, tapi juga tidak ada mimpi baik. Seperti tidur di ruang hampa. Sunyi, kupandangi langit-langit kamar, sambil mencoba mengingat detail mimpi, tapi tidak ada yang muncul. Hanya rasa hening yang menempel di dinding. Seolah kamar ini terlalu lama, tidak digunakan untuk bermimpi. Aku bangkit, membuka jendela. Matahari menyelinap di sela-sela dedaunan mangga, menciptakan bayangan bergerak di lantai kamar. Di luar, suara klakson dan motor sudah ramai, mengingatkanku bahwa aku kini hidup di Jakarta. Aku turun ke bawah untuk mencari sarapan. Di dapur bersama, aku bertemu dua orang penghuni kos lainnya. Yang pertama tinggi kurus, memakai kacamata tebal, dan mengenakan kaos dengan logo anime. Ia memperkenalkan diri dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Nama gue Gibran, katanya sambil tersenyum singkat. Anak fisika 7. Lo baru ya? Kamar pojok. Iya, Raka. Anak baru juga. Gibran mengangguk, lalu kembali sibuk dengan roti dan kopinya. Sosok kedua duduk diam di pojok meja, memainkan sendok di atas mangkuk bubur. Perempuan. Rambutnya dikuncir rendah. Wajahnya cantik, tapi lelah. Mata sayunya seperti menyimpan cerita yang berat. Ia tidak bicara, tapi melirikku sejenak, sebelum akhirnya berkata pelan. Kamar itu kosong cukup lama sebelumnya. Aku menoleh, sedikit terkejut. Oh ya? Iya, jawabnya. Aku Rani. Dulu sempat ada yang tinggal di kamar itu. Tapi dia, gak lama di sini. Nada suaranya datar. Tapi entah kenapa kalimat itu membekas di dadaku. Ada sesuatu dalam cara dia mengucapkannya tenang, tapi menggantung seperti pertanyaan yang belum dijawab. Sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, Bu Yati muncul dari arah belakang membawa setumpuk cucian. Raka, nanti sore bisa isi data lengkap ya, nak? Biar kamunya resmi terdaftar. Oh iya, kalau malam-malam dengar suara hewan di atap, jangan kaget. Di sini sering ada kucing lewat. Aku hanya mengangguk, tapi aku tahu, suara yang kudengar semalam
bukan dari atap. Dan itu bukan suara kucing. Hari itu aku habiskan dengan membeli perlengkapan tambahan lampu meja, gantungan baju, dan camilan untuk bekal malam. Saat kembali ke kos, langit sudah mulai menggelap. Jakarta memang cepat gelap, bahkan lebih cepat dari yang kukira. Malam kedua di kos ini, aku mencoba tidur lebih awal. Lampu kupadamkan, angin malam masuk pelan lewat celah jendela. Aku menutup mata dan membiarkan pikiranku mengambang perlahan. Tapi sebelum sempat terlelap, aku mendengar suara itu lagi. Kucing. Aku bangkit, membuka jendela. Benar saja, kucing hitam yang sama. Duduk diam di atas pagar, menatap lurus ke arahku. Masih tidak bergerak, masih tidak mengeong. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Kepalanya miring, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Lalu, ia menunduk perlahan ke arah tanah, ke arah tepat di bawah jendela kamarku, tepat di bawah tempat tidurku. Aku mundur pelan, menutup jendela, lalu duduk di tepi kasur, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya kucing biasa, mungkin hanya sugesti karena aku sendirian. Lalu tiba-tiba, dari arah kolong tempat tidur ada suara kecil. Bukan tangisan, bukan bisikan, tapi bunyi seperti sesuatu digeser pelan, seperti tangan menyentuh lantai. Kris, kris. Aku diam, menahan napas. Suara itu hanya muncul 2 detik, lalu hening. Aku meyakinkan diri sendiri. Mungkin hanya suara tikus, atau suara barang jatuh. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi entah kenapa malam itu, aku memilih tidur menghadap pintu, bukan ke arah tempat tidur. Dan aku baru sadar, aku belum pernah berani melihat langsung ke kolongnya. Malam itu, aku tidur sambil memeluk bantal guling erat-erat. Dengan lampu tidur menyala redup di sudut kamar. Suara-suara dari luar sudah lenyap, hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan, dan sesekali bunyi dedaunan dari pohon mangga yang tertiup angin. Aku mencoba mengabaikan apa yang kudengar sebelumnya. Aku menutup mata, memaksa diri untuk tidur, dan berkata dalam hati berulang-ulang, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Dan entah bagaimana, mungkin karena lelah, aku akhirnya tertidur. Dan malam itu, aku bermimpi. Tapi bukan mimpi yang jelas, seperti film. Mimpiku kabur, penuh suara, tapi tidak ada wujud. Aku seperti berdiri di tengah ruangan gelap, dikelilingi tangisan yang sangat pelan, seperti bisikan yang tak ingin terdengar, tapi juga tak ingin diabaikan. Aku mencoba mencari sumber suara itu, tapi aku tidak bisa bergerak. Kakiku seperti menempel di lantai. Tanganku kaku. Suara tangisan itu semakin dekat, semakin dalam. Lalu tiba-tiba, aku merasa seperti ada yang menarik ujung selimutku. Aku terbangun dengan keringat dingin, jam menunjukkan jam 2:43 pagi. Persis sama dengan waktu 2 malam sebelumnya. Rambut di tengkukku berdiri. Aku menoleh ke arah ujung kasur. Selimutku benar-benar sedikit tergeser. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatku tahu. Aku tidak salah merasa. Aku bangkit pelan, menyalakan lampu kamar. Cahaya kuning membuat suasana sedikit lebih manusiawi. Tapi bagian bawah tempat tidur tetap gelap. Bayangannya seperti lubang hitam kecil yang menghisap keberanian siapapun yang menatapnya terlalu lama. Aku mendekat ke sisi tempat tidur. Jantungku berdetak makin cepat. Telapak tanganku basah. Kuposisikan tubuhku untuk berlutut. Perlahan, sangat perlahan, aku menunduk dan mulai mengintip ke bawah. Kosong, tidak ada siapa-siapa, hanya debu, sepatu lamaku, dan kardus kecil berisi kabel. Aku menghela napas lega, meskipun suara di dalam kepala belum tenang. Saat aku hendak bangkit, mataku sempat menangkap sesuatu yang sangat kecil di dekat kaki meja benda putih, seperti sobekan kertas. Aku tarik pelan, lalu kulihat lebih dekat. Kertas itu tampaknya bagian dari halaman buku. Sudutnya sobek, ada tulisan tangan dengan tinta hitam yang mulai pudar. Hanya ada satu kalimat. Aku nggak kuat sendirian terus. Tanganku gemetar. Aku tidak tahu siapa yang menulisnya. Dan bagaimana kertas itu bisa berada di kolong tempat tidurku. Yang aku tahu, malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Aku duduk di meja belajar, menyalakan lampu terang,
dan menulis semua kejadian ini di buku catatan. Aku tidak tahu untuk apa. Mungkin hanya agar pikiranku tetap waras. Tapi yang pasti, ada sesuatu yang belum selesai di kamar ini. Dan sekarang aku sadar, aku mungkin tidak sendiri di sini. Pikiran itu menempel di kepalaku sepanjang hari. Seperti noda yang tak bisa hilang, meskipun sudah dicuci berkali-kali. Saat kuliah pun, aku jadi sulit fokus. Setiap kali aku duduk diam, ingatanku kembali pada kertas kecil itu. Kalimat pendek, tapi cukup untuk membuat malamku terasa lebih panjang dari biasanya. Aku nggak kuat sendirian terus. Kalimat itu terasa seperti bisikan seseorang yang benar-benar masih berada di dalam kamar itu. Bukan sekadar kenangan, bukan sekadar masa lalu. Hari itu, aku pulang ke kos lebih cepat dari biasanya. Meskipun matahari masih tinggi, entah kenapa udara di gang kos terasa lebih dingin dari biasanya. Pohon mangga di depan kamar seperti bergeming tanpa angin. Saat aku masuk kamar, aku langsung memeriksa kolong tempat tidur lagi. Kuangkat spray, kuterangi dengan senter ponsel. Masih kosong. Tapi, baunya berbeda. Ada aroma seperti kertas tua, bercampur sedikit wangi bunga melati yang samar aroma, yang tidak pernah kupakai, tidak pernah kubeli. Aku menyimpan kertas sobekan itu di dalam buku catatan, lalu berusaha menyibukkan diri dengan tugas kampus. Tapi malam datang terlalu cepat, dan waktu terus berjalan menuju pukul yang tak ingin kudengar lagi. 02,43 pagi. Aku tidak tahu kenapa angka itu terus muncul. Setiap malam, tanpa jeda. Aku terbangun dari tidur yang gelisah. Saat itu kamar dalam keadaan gelap, karena aku lupa menyalakan lampu tidur. Aku duduk perlahan, mencoba menenangkan napas. Dan saat itulah aku mendengarnya untuk pertama kali. Tangisan. Pelan. Sangat pelan. Tapi jelas. Bukan dari luar kamar. Bukan dari kamar tetangga. Dari kolong tempat tidur. Tangisan itu seperti suara anak perempuan. Tertahan, seperti sedang berusaha tidak terdengar. Tapi tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Tangisan itu menusuk, bukan karena keras, tapi karena sepi. Sepi yang membuat dada terasa kosong. Aku tidak bergerak. Tubuhku membeku, mataku menatap lantai, lalu perlahan menoleh ke sisi kasur. Suara itu tetap di sana, tidak berubah. Tidak semakin keras, tapi tidak juga menghilang. Aku coba bicara. Suaraku nyaris tidak terdengar. Siapa? Kamu? Tidak ada jawaban. Hanya tangisan yang terus mengalun, seolah keberadaanku tidak cukup penting untuk dihentikan atau ditanggapi. Aku meraih senter ponsel, tanganku gemetar. Aku arahkan cahayanya ke bawah kasur, pelan-pelan. Tapi suara itu berhenti sebelum cahaya menyentuh kolong. Hening total. Aku tetap menyorot kolong itu selama beberapa detik. Tidak ada apa-apa. Lalu tiba-tiba notifikasi ponselku menyala dengan suara keras. Jantungku melonjak. Pesan dari Gibran. Bro, kamar lu sempit banget ya. Tapi semalam kayak ada suara orang di kamar lo. Lo lagi ngajak temen nginep ya? Aku tidak tahu harus jawab apa. Karena malam itu, aku tidur sendirian. Dan aku yakin, suara itu bukan berasal dari mimpiku, bukan halusinasi, bukan hasil kelelahan atau tekanan batin. Suara tangisan itu benar-benar ada. Dan yang membuatku tidak bisa tidur malam itu, bukan hanya karena takut, tetapi karena rasa penasaran yang semakin menjadi-jadi. Pagi harinya, aku bangun dengan mata sembab dan kepala berat. Tidak tidur semalaman, membuat tubuhku limbung. Tapi saat aku menatap kasur dari meja belajar, aku sadar satu hal yang lebih menakutkan dari suara tangisan itu sendiri. Aku mulai terbiasa mendengarnya. Hari itu, aku berusaha menjalani aktivitas seperti biasa. Kuliah, makan, menyapa Rani, dan Gibran sebisanya. Tapi aku tidak bisa lepas dari pikiran bahwa malam nanti, jam 2:43, suara itu pasti akan datang lagi. Dan benar saja, malam berikutnya, ketika semua lampu di kos telah padam, ketika suara kendaraan di jalan mulai menghilang, dan detik jam terasa semakin lambat, aku terbangun. Entah karena apa, aku langsung menatap jam. 02,43, seolah-olah tubuhku tahu bahwa inilah waktunya.
Dan seperti sudah ditulis dalam skenario yang tak terlihat, tangisan itu muncul lagi. Kali ini lebih lirih, seperti suara seseorang yang lelah menangis, tapi belum sanggup berhenti. Tidak ada kata-kata, tidak ada bisikan, hanya air mata yang jatuh tanpa suara, dan satu isakan panjang yang membuat bulu kudukku berdiri. Aku tidak bisa diam saja. Kali ini, aku duduk di lantai. Perlahan, kudekatkan wajahku ke sisi kasur. Cahaya ponsel kuarahkan ke kolong tempat tidur. Kosong, tapi telingaku tetap mendengar suara itu. Seolah berasal dari dalam lantai itu sendiri. Seperti suara yang terperangkap. Seperti seseorang yang terkubur di dalamnya. Aku menggeser tangan pelen-pelen, mencoba menyentuh lantai. Dingin. Sangat dingin. Tangisan berhenti. Mendadak. Seperti ditelan keheningan yang terlalu tajam. Lalu, ketukan dari dalam lantai. 3 kali. Pelan. Teratur. Tok, tok, tok. Aku mundur, menatap lantai kamar seperti benda asing yang menyimpan rahasia lebih dalam dari yang bisa aku pahami. Besoknya, aku mencoba mengumpulkan keberanian dan bertanya lagi pada Bu Yati. Bu, kamar saya dulu pernah ditempati siapa ya? Wajah Bu Yati menegang sesaat. Lalu kembali tersenyum seperti biasa. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Udah lama kosong, Nak. Dulu ada yang sempat tinggal, tapi dia pindah tiba-tiba. Nggak betah, katanya. Kenapa? Bu Yati hanya menggeleng pelan. Kadang, ada kamar yang memang cocoknya kosong, Raka. Tapi kamu kelihatan kuat, mungkin kamulah yang cocok di situ. Aku tidak tahu apakah itu sebuah pujian atau peringatan. Dan malamnya, saat aku kembali ke kamar, suara tangisan itu datang lebih awal. Kali ini, bukan pukul ke-2,43. Kali ini, jam 11 malam, aku langsung duduk tegak di tempat tidur. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tangisan yang biasanya datang di jam 2:43 menit, sekarang datang lebih awal. Apakah dia mulai sadar aku memperhatikannya? Atau justru semakin dekat? Tangisan itu berbeda kali ini. Lebih berat, lebih penuh rasa sakit. Seperti suara seseorang yang tidak hanya bersedih, tapi juga putus asa. Aku menyalakan lampu kamar. Tidak terlalu terang, tapi cukup untuk membuat bayangan-bayangan gelap menyusut dari sudut ruangan. Tapi tidak dari kolong tempat tidur. Kolong itu tetap hitam, seperti mulut gua yang menolak cahaya. Aku coba memberanikan diri lagi, duduk di lantai, menghadap langsung ke sisi kasur. Tangisan masih terdengar. Perlahan, kuletakkan telapak tanganku di atas lantai, dan aku bicara pelan. Kalau kamu bisa dengar aku, kamu mau aku bantu? Tangisan terhenti. Tidak ada suara, tidak ada jawaban. Tapi detik berikutnya, aku merasakan sesuatu menyentuh ujung jariku. Sangat dingin, seperti embun pagi. Tapi terasa seperti jari kecil yang menyentuh dengan lembut. Hanya 1 detik, lalu hilang. Aku tersentak, dan langsung berdiri. Aku tidak bisa tidur malam itu. Lagi-lagi aku duduk di meja belajar, menulis ulang semuanya di buku catatan. Aku bahkan menggambar denah kamar, mencatat jam munculnya tangisan. Aku merasa seperti sedang meneliti makhluk tak kasat mata yang tinggal bersamaku. Pagi harinya, aku memberanikan diri bicara lagi pada Rani, tetangga kamar. Ron, kamu pernah dengar suara aneh dari kamar aku nggak? Rani yang sedang menyiram tanaman di balkon, hanya menoleh sebentar, lalu menunduk lagi. Kamu sudah dengar tangisannya ya? Aku langsung terdiam. Berarti kamu juga pernah? Tanyaku nyaris berbisik. Rani mengangguk. Aku dulu pernah hampir pindah, tapi tangisannya cuma muncul di kamar itu. Kosongkan kamar itu, biasanya dia berhenti. Siapa dia? Tanyaku makin pelan. Kamu tahu? Rani tidak langsung menjawab. Tapi kemudian ia memalingkan wajah ke arahku, dan berkata dengan suara pelan, tapi penuh tekanan. Namanya Naya. Anak kos sebelum kamu. Tapi dia nggak pernah benar-benar keluar dari sini. Aku menelan ludah. Maksud kamu? Rani hanya berkata 1 kalimat sebelum masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Kadang, ada orang yang terlalu lama menunggu di tempat yang salah.
Aku berdiri mematung di depan kamar. Kata-kata Rani seperti angin dingin yang menelusup lewat celah jendela tidak menyakitkan, tapi membuat tubuh menggigil. Dan malamnya, saat aku duduk sendiri di kamar, aku membuka kembali sobekan kertas yang kutemukan di bawah tempat tidur. Kulihat kembali kalimat itu. Aku nggak kuat sendirian terus. Aku mulai sadar, ini bukan hanya tangisan. Ini bukan hanya hantu. Ini adalah seseorang yang masih menunggu untuk ditemukan. Dan mulai malam itu, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa terus menunggu tangisan itu datang tanpa melakukan apa-apa. Aku tidak bisa tidur setiap malam dengan rasa takut dan tidak tahu siapa yang menangis dan kenapa ia belum pergi. Aku harus tahu siapa Naya. Aku harus tahu apa yang membuatnya terus tertinggal di sini. Malam itu, aku menyiapkan diri. Ku bersihkan lantai kamar. Kusapu setiap sudut kolong kasur. Kutaruh lilin kecil di bawah tempat tidur yang kuletakkan di dalam mangkuk logam agar aman. Cahaya lilin akan membantuku melihat lebih jelas, lebih dalam. Aku ingin melihat, untuk pertama kalinya, apa yang sebenarnya tinggal di sana. Pukul 11 malam, aku menunggu di atas kasur. Tanganku memegang buku catatan, dan ponselku sudah kusetel dalam mode perekam suara. Jendela sedikit kubuka agar tidak pengap. Lampu utama kamar kupadamkan, hanya menyisakan cahaya redup dari lilin yang berkedip-kedip di bawah tempat tidur. Dan tepat jam 2:43, tangisan itu datang, tapi kali ini ia tidak terdengar jauh. Tidak seperti biasanya. Tangisan itu sangat dekat. Aku membungkuk perlahan. Menunduk dari sisi kasur, aku tahu aku sedang menuju batas antara dunia yang nyata dan dunia yang belum selesai. Cahaya lilin menari di dinding kolong, menciptakan bayangan bergerak. Suaranya terdengar jelas sekarang, tangisan seorang gadis. Tertahan, lembut, tapi dalam. Seperti seseorang yang sudah terlalu sering menangis, hingga air matanya kehabisan suara. Aku membisikkan namanya, pelan. Naya. Tangisannya berhenti, hening, sesaat. Lalu, dari sudut bayangan yang paling gelap, sesuatu muncul. Bukan tubuh, bukan wajah, tapi sepasang tangan. Tangan kecil, pucat, dengan kuku yang agak panjang, dan jemari yang gemetar pelan. Tangan itu tidak bergerak mendekat, tidak juga mundur. Hanya diam di sana, seperti menunggu disapa. Aku ingin mundur. Aku ingin kabur dari kamar ini. Tapi, aku tidak bisa. Sesuatu dalam diriku berkata, dia tidak ingin menyakitimu. Dia hanya ingin dilihat. Jadi aku tetap di tempat, dan dengan suara selembut yang bisa kubuat, aku bertanya, kenapa kamu belum pergi? Hening. Lalu, suara perempuan itu terdengar, untuk pertama kalinya, pelan, retak, tapi jelas. Karena gak ada yang percaya, aku masih di sini. Aku menahan napas. Itu benar-benar suara manusia. Suara nyata. Suara seseorang yang masih menyimpan luka. Kamu pengen aku percaya? Tanyaku lagi, pelan. Tangannya bergerak sedikit, lalu ia bicara. Kalau kamu percaya, aku bakal tunjukin sesuatu. Aku menelan ludah. Dadaku sesak, tapi aku mengangguk perlahan. Baik, tunjukkan. Tapi saat itu juga, cahaya lilin tiba-tiba padam, dan kamar menjadi gelap total. Lalu dari dalam kolong, aku mendengar suara terakhir malam itu, suara bisikan yang sangat dekat, seolah tepat di bawah pipiku. Besok, buka laci lemari, di dalamnya ada milikku. Setelah bisikan itu, malam langsung berubah menjadi sunyi. Sunyi yang menusuk seperti udara beku. Aku duduk membatu dalam gelap. Tidak ada suara lagi dari kolong, tidak ada gerakan, seolah semua kejadian tadi hanya mimpi. Tapi aku tahu, aku tidak bermimpi. Aku tidak menyalakan lampu, tidak juga mencoba tidur lagi. Aku hanya duduk di kursi belajar sampai langit mulai memudar menjadi abu-abu, dan suara burung-burung terdengar dari luar jendela. Dan saat sinar matahari masuk tipis melalui tirai, aku beranjak. Dengan napas yang teratur tapi tubuh masih gemetar, aku berdiri di depan lemari. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang laci paling bawah. Laci yang selama ini kupakai
hanya untuk menyimpan kaos kaki dan charger. Aku tarik pelan. Kosong. Hampir saja aku mengira itu hanya bagian dari permainannya, sampai aku menyadari bahwa bagian bawah laci itu ternyata berlapis ganda. Aku ketuk pelan-pelan. Bagian dasarnya terdengar hampa. Ada celah. Dengan bantuan ujung penggaris, aku coba congkel bagian dasarnya. Dan benar saja lapisan tipis kayu itu terangkat. Di bawahnya ada sebuah ruang kecil tersembunyi. Dan di dalam ruang itu ada sebuah buku kecil bersampul coklat lusuh. Tebalnya tak lebih dari 2 jari. Tapi sudah menguning, lembab, dan ujung-ujung halamannya menggulung seperti terkena air. Di sampul depannya tertulis nama dengan tulisan tangan. Naya, tanganku gemetar saat membukanya. Di halaman pertama, aku menemukan tulisan yang membuat jantungku mencelos. Kalau suatu hari aku nggak ada lagi, tolong jangan biarkan aku hilang begitu saja. Ceritaku belum selesai. Aku duduk pelan di lantai, membuka halaman demi halaman. Itu adalah diari Naya. Isinya catatan harian yang ditulis selama ia tinggal di kamar ini. Dan semakin aku membaca, semakin aku merasa dia bukan hanya penghuni sebelumnya. Naya adalah jiwa yang terluka, yang tak sempat bicara, yang tak sempat membela diri. Dalam tulisannya, aku mulai menemukan potenggen-potenggen kecil misteri tentang rasa takutnya setiap malam, tentang suara yang dia dengar, tentang seseorang yang sering berdiri di depan kamarnya, tapi tak pernah masuk. Dan yang paling membuatku merinding adalah tulisan di salah satu halaman terakhir. Aku nggak tahu siapa yang sering mengetuk malam-malam, tapi aku tahu, aku cuma punya 2 pilihan. Pergi atau bersembunyi. Halaman berikutnya kosong. Aku menutup buku itu perlahan. Tanganku menggenggamnya erat. Buku ini bukan sekadar benda milik masa lalu. Ini adalah pintu yang mungkin bisa menghubungkan aku dan Naya. Dan malam ini, aku akan berbicara padanya. Dengan tenang, dengan yakin. Karena sekarang, aku punya bukti bahwa dia benar-benar ada. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku duduk di tengah kamar, menghadap tempat tidur, dan membaca isi diari Naya keras-keras. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuknya. Untuk dia yang setiap malam menangis dayam-dayam dari balik gelapnya kolong tempat tidur. Untuk dia yang masih terperangkap dalam cerita yang belum pernah selesai dituliskan. Aku membuka halaman pertama dan mulai membacanya perlahan. Hari pertama aku pindah ke kamar ini. Kos-kosan kecil, tapi nyaman. Bu Yati orangnya baik. Aku harap di sini aku bisa memulai yang baru. Aku harap aku bisa sembuh. Setelah kalimat itu, aku berhenti sejenak. Menunggu, mencoba mendengarkan apakah ada respons. Tapi yang kudengar hanya angin malam dari jendela dan bunyi jam dinding berdetak. Aku lanjut membaca. Malam pertama agak aneh. Ada suara dari bawah tempat tidur. Awalnya kukira tikus, tapi makin malam suaranya seperti langkah kecil. Seperti seseorang yang tidak ingin ketahuan. Aku menoleh ke bawah kasur, gelap, tapi hangat. Entah kenapa malam itu kolong tidak terasa dingin seperti sebelumnya. Tanganku melanjutkan membalik halaman. Aku pengen cerita ke orang. Tapi siapa? Teman kamar terlalu cuek. Bu Yati pasti bilang, aku kebanyakan nonton film horor, jadi aku tulis semua di sini. Biar aku nggak gila, aku terdiam lagi. Rasanya seperti membaca surat dari seseorang yang duduk di depanku. Meskipun mataku tak melihat siapapun, aku cuma pengen didengar. Itu aja. Aku nggak minta banyak, aku nggak kuat kalau harus sembunyi terus. Dan di detik itu, tangisan lirih itu kembali terdengar. Lembut, lamat-lamat. Bukan dari kolong, tapi dari belakangku. Aku tidak menoleh, aku hanya memejamkan mata. Menarik napas pelan, dan berkata, aku dengar Naya. Aku baca ini untuk kamu. Kamu nggak sendirian. Tangisannya semakin jelas, tapi bukan seperti sebelumnya. Bukan tangisan putus asa. Tangisan ini seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas setelah terlalu lama menahan. Tangisan karena lega. Aku lanjut membaca. Kalau suatu hari aku hilang, tolong jangan biarkan mereka melupakan aku begitu saja. Aku pernah ada di sini.
Aku pernah hidup. Aku pernah merasa takut. Tapi aku juga pernah tertawa. Saat aku selesai membaca halaman itu, suara tangisan menghilang. Perlahan, seperti kabut yang terserap oleh matahari pagi. Aku membuka mata, dan di lantai, tepat di bawah kakiku, kulihat satu hal yang tidak ada sebelumnya. Setangkai bunga melati, segar. Masih harum, masih basah oleh embun. Aku tahu, malam ini, aku sudah menyentuh hatinya. Tapi aku juga tahu satu hal lain. Ini baru permulaan. Dan aku tidak salah. Malam itu, tepat setelah aku menyimpan kembali diari Naya ke dalam laci tersembunyi, sesuatu terjadi. Jam menunjukkan jam 3:17 pagi, saat aku baru saja memejamkan mata. Suasana kamar hening. Hanya suara kipas angin yang pelan. Tapi tiba-tiba, ponselku yang tergeletak di meja bergetar sendiri. Satu pesan masuk. Tidak ada nama. Tidak ada nomor pengirim. Hanya satu baris teks. Cari kunci di dinding belakang lemari. Darahku terasa berhenti mengalir sesaat. Siapa yang mengirim ini? Bagaimana bisa? Tapi anehnya, aku tidak merasa takut. Aku justru merasa dituntun. Seperti ada sesuatu atau seseorang yang sedang menunjukkan jalan. Dengan langkah pelan, aku geser lemari kayu tua yang menempel ke dinding, berat. Tapi cukup untuk menyisakan celah kecil. Dan di baliknya, di tembok berdebu yang tak pernah tersentuh, aku melihatnya, sebuah lubang kecil seukuran korek api. Tanganku menyusuri lubang itu, dan jari-jariku menyentuh sesuatu yang dingin, kecil, logam. Sebuah kunci, warnanya perak kusam. Tidak ada label, tidak ada petunjuk. Tapi begitu menyentuhnya, perasaan aneh menyelimutiku seperti aku baru saja membuka pintu kenangan seseorang yang tidak pernah selesai dibuka. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk sambil memegang kunci itu. Bertanya-tanya, kunci ini untuk apa? Untuk membuka apa? Atau, lebih menakutkan lagi, untuk membuka siapa? Pagi harinya, aku bercerita kepada Rani. Awalnya dia ragu. Tapi setelah melihat kunci itu sendiri, wajahnya berubah. Dulu, sebelum kamar itu kamu tempati, katanya pelan, Bu Yati pernah nyuruh kami bantu beresin. Tapi ada satu laci lemari yang gak bisa dibuka. Katanya rusak. Tapi aku yakin, itu bukan rusak. Itu dikunci. Aku langsung tahu apa yang harus kulakukan. Sore itu, saat kamar sudah sepi, aku berdiri di depan lemari kecil di sudut ruangan. Di bagian bawahnya, ada satu laci kayu yang selama ini memang selalu terasa aneh, kaku, keras, dan seolah memang tidak pernah bisa dibuka. Ku coba kuncinya, tangan gemetar. Klik, lacinya terbuka. Dan di dalamnya ada sebuah kotak kayu kecil berdebu, dan di atas kotak itu selembar foto usang. Foto seorang gadis duduk di kasur. Di kamar ini, senyumnya manis, tapi matanya menyimpan kesedihan yang tajam. Dan di balik foto itu, tertulis dengan tinta biru yang sudah memudar. Jangan biarkan aku hilang begitu saja. Aku masih punya sesuatu yang belum kukatakan. Aku buka kotak kayunya dengan hati-hati. Dan saat melihat isinya, napasku tercekat. Sebuah liontin berbentuk hati. Dan secari kertas kecil, berisi nama seseorang yang bukan Naya. Nama seorang laki-laki. Dan aku merasa, semua yang selama ini terjadi, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan segera terungkap. Aku menatap nama yang tertulis di kertas kecil itu. Tulisan tangan, miring sedikit, seolah ditulis tergesa-gesa, tapi jelas terbaca. Rakade mataku membesar. Itu namaku. Tanganku gemetar. Tenggorokanku tercekat. Aku ulang membaca 3 kali. Tapi huruf-huruf itu tidak berubah. Sama seperti nama yang tertulis di kartu mahasiswa. Sama seperti nama yang kupakai tiap hari. Aku tidak paham apa maksudnya. Kenapa nama aku ada di dalam kotak yang tersembunyi, milik Naya gadis, yang bahkan tak pernah ku kenal sebelumnya. Apakah ini hanya kebetulan? Atau apakah aku terikat pada masa lalunya, tanpa aku sadari? Malamnya aku tidak bisa tidur. Pikiran berputar-putar tak menentu.
Semua kemungkinan menari liar di kepala. Aku baca ulang semua isi diari Naya. Mencari satu petunjuk, satu nama lain. Tapi, tidak ada. Hanya cerita tentang seseorang yang sering berdiri di depan kamarnya, yang tidak bicara, tidak menyentuh. Hanya menatap lewat jendela. Dan tiba-tiba, di tengah keheningan malam, suara itu muncul lagi. Tangisan. Tapi tidak dari kolong, dari cermin. Aku menoleh, cermin kecil di dinding kamarku berkabut. Padahal tidak ada uap, tidak ada air. Dan di sana, samar, terbentuk huruf-huruf dengan embun. Bukan kamu, tapi dia. Aku mendekat. Siapa dia? Huruf-huruf di cermin mulai pudar. Lalu muncul kalimat lain yang menyamar jadi kamu. Dadaku langsung sesak. Aku mundur perlahan. Dan hanya bisa duduk di kasur sambil menggenggam liontin Naya. Rasa takutku berubah jadi kegelisahan yang lebih dalam. Aku merasa dikhianati oleh ingatanku sendiri. Apa aku sedang dibohongi oleh sesuatu yang memakai namaku? Besok paginya, aku memberanikan diri bicara lagi pada Bu Yati. Aku tidak bisa lagi menahan pertanyaan ini sendiri. Bu, ada yang aneh di kamar saya, tentang Naya, tentang masa lalu kamar ini. Saya harus tahu semuanya. Wajah Bu Yati memucat. Kali ini, dia tidak bisa mengelak. Dia menarik napas dalam, lalu menatapku lekat-lekat. Nah, sebelum kamu datang, pernah ada satu anak cowok juga yang ngontrak di kamar itu. Namanya juga Raka. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tapi dia bukan kamu. Dia cuma tinggal sebentar. Nggak banyak omong. Tapi setelah dia pergi, Naya menghilang. Orang tua Naya nyari-nyari. Tapi nggak ada yang tahu kemana dia. Waktu kami buka kamarnya, kosong, cuma tinggal tas, dan satu liontin kecil di atas bantal. Aku duduk lemas. Dunia seperti berputar perlahan. Jadi, selama ini, bukan aku yang dikenalnya, tapi seseorang yang dulu pernah menempati kamar ini. Seseorang yang bernama sama, dan mungkin menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa kubayangkan. Dan malamnya, saat aku menyalakan lilin di bawah kolong kasur, suara Naya kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan tangisan. Dia bohongin aku. Dia janji mau kembali. Suara itu serak, penuh luka. Tapi dia bukan kamu. Dan tiba-tiba, seluruh kamar menjadi dingin. Cermin berembun, lilin padam. Dan di kegelapan itu, aku mendengar suara langkah kaki mendekat dari dalam lemari. Suara itu pelan, tapi jelas. Satu langkah, dua langkah, kemudian berhenti. Aku tak bisa bergerak, seperti tubuhku ditahan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Nafasku dangkal. Keringat dingin mulai membasahi punggung. Aku memberanikan diri menyalakan lampu meja di sebelah kasur. Dan saat cahaya menyala lemari itu masih tertutup, tapi cerminnya berembun. Lagi. Aku mendekat, perlahan, dan di cermin itu, samar-samar, aku melihat sosok diriku sendiri tapi bukan aku. Wajahnya mirip, sangat mirip, tapi matanya kosong. Pandangannya tidak memantulkan apa-apa, kulitnya lebih pucat. Dan, dia tersenyum. Bukan senyum hangat, tapi senyum kecil yang dingin, yang menyimpan rahasia. Aku menatapnya, dan saat aku mengangkat tangan, dia juga mengangkat tangan tapi arahnya berlawanan. Cermin itu tidak memantulkan gerakanku. Cermin itu memperlihatkan sesuatu yang lain. Aku mundur. Panik, tapi sebelum sempat berpaling, tiba-tiba bayangan itu menggerakkan bibirnya. Tanpa suara, aku berusaha membaca gerak mulutnya. Kau yang datang, kau yang harus selesaikan. Detik itu juga, lemari di belakangku bergetar sendiri. Pegangannya bergerak, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Aku berlari ke pintu kamar, tapi entah kenapa, kuncinya tidak bisa dibuka. Seperti dikunci dari luar, atau dari dalam oleh sesuatu yang bukan manusia. Aku berbalik menghadap lemari yang masih bergetar pelan. Tanganku meraih liontin Naya yang masih kugenggam. Saat jemariku menyentuh liontin itu, semua suara berhenti. Sunyi. Mati rasa. Dan dari dalam lemari, perlahan,
Muncul sosok, tapi bukan hantu. Bukan juga manusia sepenuhnya. Itu aku. Tapi lebih tinggi, lebih kurus, lebih gelap. Bayangan diriku sendiri, tapi tanpa cahaya. Dia berdiri diam, menatapku lurus. Dan tiba-tiba dia berkata dengan suara pelan. Mirip suaraku, tapi datar. Aku bukan kamu. Tapi karena kamu, aku bisa hidup lagi. Aku mundur beberapa langkah, nyaris terjatuh. Apa maksudmu? Dia tidak menjawab, hanya melangkah pelan menuju cermin, lalu menatap pantulannya sendiri. Naya, percaya aku. Karena aku terlihat sepertimu, tapi aku bukan. Aku hanya kenangan yang ditinggal tanpa pintu keluar. Aku merasa kepalaku berputar. Apa maksudnya kenangan? Apa maksudnya hidup lagi? Bayangan itu menoleh padaku. Dan untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah kesedihan. Mendalam, tapi juga penuh penyesalan. Dia tidak mati karena rasa takut, tapi karena penantian, dan aku membiarkannya sendiri terlalu lama. Sekarang, kalau kau memang mau menolongnya, cari tempat terakhir dia menulis. Dan setelah itu, aku akan pergi. Seketika, semua lampu padam. Lemari tertutup sendiri, dan bayangan itu menghilang. Tapi di meja, buku diari Naya terbuka sendiri di halaman yang belum pernah kulihat sebelumnya. Halaman itu hanya berisi satu kalimat. Tempat terakhir aku bicara adalah tempat terakhir aku terlihat. Aku tahu, ini belum selesai, tapi aku juga tahu, aku tidak sendiri lagi. Setelah membaca kalimat di halaman diari itu, aku berdiri terpaku. Ada sesuatu yang memanggil, sebuah suara halus, tak terlihat, tapi menggema di seluruh sudut kamar. Aku ingat satu hal yang dulu pernah diceritakan Bu Yati tentang lantai 3, yang sudah lama ditutup. Kos-kosan itu hanya beroperasi sampai lantai 2, tapi ada tangga yang menuju ke lantai atas. Selalu terkunci rapat dan tak boleh diakses. Dengan keberanian yang mulai mengalir di nadiku, aku bergegas keluar kamar dan mencari Bu Yati. Bu, saya harus ke lantai 3. Saya harus tahu apa yang terjadi di sana. Bu Yati menatapku lama, seolah menimbang sesuatu yang berat. Raka, tempat itu bukan untuk orang hidup. Banyak yang sudah mencoba ke sana, tapi pulang dengan rasa berbeda. Suaranya pelan, tapi serius. Tapi, aku harus tahu, kataku dengan yakin. Dengan berat hati, Bu Yati akhirnya menyerahkan kunci tua yang berkarat, yang katanya dulu dipakai untuk membuka pintu lantai 3. Pintu kayu tua itu berderit saat aku dorong perlahan. Bau lembab dan dingin langsung menyergap. Tangga batu yang berputar menanjak ke atas, menanti di balik pintu. Langkah kakiku bergema di tangga itu. Suara detak jantungku seperti melompat di telinga. Namun aku terus naik. Didorong rasa penasaran yang tak bisa dipadamkan. Saat sampai di lantai 3, suasana berubah drastis. Ruangan gelap, dengan cahaya temaram dari jendela kecil yang berdebu. Di sudut ruangan, aku menemukan sebuah meja tua dengan tumpukan buku dan foto-foto kuno. Di antara foto-foto itu, aku menemukan satu yang membuat napasku tercekat. Foto Naya dengan wajah penuh kesedihan berdiri di depan pintu yang sama dengan yang baru saja aku buka. Tapi di belakangnya, ada sosok yang berdiri membelakangiku. Sosok itu mirip bayangan yang kutemui di cermin tadi malam. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari sudut ruangan, hampir seperti bisikan. Jangan takut, aku di sini. Aku berbalik. Tapi yang kulihat hanya bayanganku sendiri di dinding yang retak. Namun, hatiku sudah tahu, aku semakin dekat dengan kebenaran. Dan kebenaran itu bukan hanya tentang Naya, tapi tentang sesuatu yang mengikat aku dan dia dalam sebuah janji yang belum tertepati. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini adalah perjalanan terakhirku untuk memahami semuanya. Aku melangkah mendekati meja tua di sudut ruangan lantai 3 itu. Di balik tumpukan buku, aku menemukan sebuah papan kayu kecil yang tampak berbeda, lebih baru dan terawat. Rasa penasaran mendorongku untuk menyentuhnya. Dengan tenaga terakhir, aku dorong papan kayu itu dan sebuah pintu rahasia perlahan terbuka. Dalam gelapnya, terdengar suara bisikan samar. Selamat datang kembali, Raka. Detik itu juga, udara seakan berubah berat dan dingin menusuk. Aku melangkah masuk dengan jantung berdegup kencang,
Tapi niatku sudah bulat. Di dalam ruangan rahasia itu, ada tumpukan barang surat, foto, dan benda-benda kecil yang seolah menyimpan cerita panjang. Di tengahnya, berdiri sebuah cermin besar. Saat aku menatap cermin itu, bayangan yang selama ini aku lihat di kamar muncul kembali. Tapi kali ini tanpa ekspresi dingin, hanya menunggu. Suara itu datang lagi. Lebih jelas. Naya, aku, dan kamu. Kita terikat oleh janji yang belum selesai. Aku mulai memahami. Bayangan itu adalah bagian dari diriku sendiri yang tertinggal di masa lalu. Terjebak dalam waktu yang tak kunjung berlalu. Dan Naya adalah kunci untuk melepaskan semua itu. Dengan penuh keberanian, aku mengangkat liontin Naya dan mengucapkan satu kalimat dalam hati. Aku akan menemukanmu. Aku akan menepati janji ini. Tiba-tiba, ruangan dipenuhi cahaya hangat. Dan suara tangisan berubah menjadi tawa lembut yang menenangkan. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Tapi setidaknya, aku tidak lagi berjalan sendirian. Pagi itu, udara Jakarta Selatan terasa berbeda. Matahari menyelinap malu-malu di antara gudang Jinggideng tinggi. Seolah memberi harapan baru pada hari yang selama ini penuh misteri. Aku berdiri di depan pintu kos, membawa serta diari Naya dan liontin yang kini terasa lebih bermakna. Langkahku ringan, tapi hatiku penuh tekad. Aku berjanji pada diri sendiri untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi, bukan hanya demi Naya, tapi juga demi diriku yang selama ini terjebak dalam biang-biang masa lalu. Aku mulai mencari petunjuk baru di sekitar kos, mengobrol dengan tetangga, mencari arsip lama, bahkan menelusuri jejak digital Naya yang mungkin tersisa. Setiap hari membawa tantangan, tapi juga menguatkan. Suatu sore, aku bertemu dengan Pak Danu, penjaga kos yang sejak lama tinggal di situ. Matanya menyiratkan banyak rahasia. Dan setelah beberapa kali aku bertanya dengan hati-hati, dia mulai bercerita tentang masa lalu kos yang tak pernah diketahui penghuni lain. Naya itu anak yang baik, tapi dia selalu tampak sedih. Katanya, dia kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Dan kamar itu, ada sesuatu yang tidak boleh diganggu. Cerita Pak Danu menambah beban di dadaku, tapi juga membuka jalan baru. Aku tahu, aku harus menyelami lebih dalam lagi, dan kali ini, dengan keberanian yang tidak boleh pudar. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan semangat baru. Tapi ketika aku meletakkan diari dan liontin di meja, suara tangisan itu kembali. Lembut, hampir seperti permintaan. Aku duduk di depan kolong tempat tidur, menutup mata, dan berbisik. Naya, aku di sini. Aku akan terus mencari sampai kau tenang. Lampu kamar redup, dan aku merasa kehangatan yang aneh mengelilingi tubuhku. Bukan ketakutan lagi, tapi sebuah harapan. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, aku percaya akan ada akhir yang indah. Pagi itu, aku duduk di depan laptop, menatap layar kosong yang seperti menantangku. Aku mulai mencari jejak digital Naya, media sosialnya, pesan-pesan lama, apapun yang bisa memberiku petunjuk. Setiap nama yang muncul seperti pintu yang baru dibuka. Aku membaca ulang chat lama, foto-foto yang tersembunyi, dan status yang tak pernah kusadari ada arti lebih dalam. Di salah satu pesan, aku menemukan sebuah file video pendek. Wajah Naya tampak ceria, berbeda jauh dari bayangan yang selama ini kuingat. Tapi saat video berjalan, sebuah suara lirih terdengar di latar belakang. Suara yang sama yang aku dengar di kamar. Aku pause video. Jantung berdegup cepat. Di ujung video, Naya berkata pelan, "Jika aku menghilang, jangan berhenti mencari." Aku meninggalkan sesuatu yang penting. Sebuah peta kecil muncul di layar, dengan tanda merah di sebuah taman tua dekat kos. Aku segera bersiap sayap, membawa peta dan liontin Naya. Aku tahu, petualangan ini belum selesai. Taman itu mungkin membawa aku lebih dekat pada kebenaran. Namun, saat aku melangkah keluar, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Jangan terlalu jauh, ada yang mengawasi." Dada terasa sesak. Siapa yang mengirimi aku pesan itu? Apakah aku benar-benar berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kupikir? Meski ketakutan,
Aku menyalakan motor dan melaju menuju taman itu. Angin malam Jakarta menyapu wajahku, seolah menyambutku pada babak baru yang penuh misteri dan harapan. Taman itu gelap, hanya diterangi oleh sinar rembulan yang temaram. Pohon-pohon tinggi menjulang seolah menyembunyikan rahasia yang tak ingin aku temukan. Aku melangkah pelan, mengikuti tanda di peta yang terpampang jelas di layar ponsel. Setiap langkah membuat detak jantungku semakin kencang. Ada rasa dingin yang menjalar di kulit. Bukan karena udara malam, tapi sesuatu yang tak terlihat mengawasi. Di tengah taman, aku menemukan sebuah bangku tua dengan ukiran yang sudah pudar. Di bawahnya, sebuah kotak kayu kecil terselip rapat. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu dan menemukan sebuah surat lusuh serta sebuah foto hitam putih. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang rapuh. Untuk siapapun yang menemukan ini, terima kasih telah tidak melupakan kami. Aku dan Naya pernah berjanji untuk selalu menjaga tempat ini, walau harus terpisah oleh waktu. Foto itu memperlihatkan dua anak muda Naya dan seorang pria yang wajahnya samar tapi terasa sangat familiar. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan itu hanya satu kata. Berhenti. Hatiku bergetar, tapi aku tahu aku tidak bisa mundur sekarang. Aku berdiri, menatap sekeliling, dan berbisik pada diri sendiri. Ini bukan tentang aku lagi, ini tentang mereka yang terlupakan. Langkahku kembali mengarah ke pintu keluar taman, tapi bayangan samar di antara pepohonan membuatku berhenti. Aku menoleh, dan melihat sosok yang tak asing. Berdiri diam, menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. Aku tahu, jawabannya sudah dekat. Tapi harga yang harus kubayar belum aku mengerti. Sosok itu berdiri di balik kabut tipis yang mulai menyelimuti taman. Matanya yang penuh kesedihan menatapku dalam-dalam, seolah membaca setiap luka dan harapanku. Perlahan, ia melangkah mendekat dan aku mengenalinya. Itu, kamu? Suaraku bergetar. Tak percaya. Dia mengangguk pelan. Senyumnya getir tapi lembut. Aku memang sosok yang kamu cari selama ini. Hati ini bergejolak. Aku tak tahu harus merasa lega atau takut. Aku tak pernah meninggalkan tempat ini, katanya lirih. Aku terjebak dalam penantian, seperti bayangan yang kau lihat. Air mataku menitik tanpa sadar. Semua rasa kehilangan, penyesalan, dan harapan melebur menjadi satu. Kau harus mengakhiri ini, Raka. Bebaskan aku dan Naya dari masa lalu yang membelenggu, ujarnya. Aku meraih tangan yang ia ulurkan. Saat sentuhan itu terjadi, kabut pun menghilang, dan udara menjadi hangat. Satu langkah terakhir, ia berbisik. Satu kebenaran yang harus kau terima. Aku menatapnya, siap menghadapi apapun demi akhirnya mengakhiri semua ini, dan memberi kedamaian untuk Naya, dan untuk diriku sendiri. Sosok itu menarik napas dalam, dan mulai bercerita, dengan suara yang bergetar pelan. Tahun-tahun lalu, Naya dan aku berjanji untuk melindungi rahasia ini. Rahasia yang membuat kami terpisah dan tersesat dalam waktu. Ada sebuah kejadian di kos ini yang tidak boleh diketahui orang lain. Aku menunggu dengan jantung berdebar. Setiap kata yang keluar seperti membuka luka lama. Kami menemukan sesuatu yang bukan untuk dunia ini. Sesuatu yang membuat kami terkunci dalam dimensi lain. Terjebak di antara dunia nyata dan bayangan. Aku tersentak itu. Itu kenapa aku selalu mendengar tangisan. Melihat bayangan itu, dia mengangguk. Ya, dan hanya kamu yang bisa memutus rantai ini karena kau adalah penghubung terakhir. Satu-satunya yang punya keberanian dan hati untuk melangkah melewati batas. Aku menunduk, merasakan beban berat itu di pundakku. Tapi ada satu syarat, lanjutnya. Kau harus melepaskan masa lalumu, termasuk aku dan Naya, untuk membiarkan kami pergi. Aku terdiam, sadar bahwa ini bukan sekadar pilihan. Ini adalah pengorbanan terbesar yang harus aku lakukan. Apakah aku siap? Pikirku. Tiba-tiba, ruangan di sekeliling kami mulai berputar. Bayangan dan cahaya bercampur menjadi satu. Aku tahu, keputusan ini bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang terjebak dalam lingkaran waktu ini. Dengan suara mantap aku berkata, aku siap. Aku melepaskan kalian semua. Seketika,
Keheningan menyelimuti taman itu. Angin hangat berhembus, membawa ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku merasa beban di dadaku terangkat, dan suara tangisan malam itu pun hilang selamanya. Saat pagi pertama setelah malam penuh misteri itu tiba, udara Jakarta Selatan terasa berbeda, sunyi dan damai. Seperti menyambut sebuah babak baru yang telah lama dinanti. Aku berdiri di depan kos, menatap langit yang mulai cerah dengan hati yang ringan. Kos itu kini terasa seperti rumah sungguhan. Bukan lagi tempat yang penuh beang-beang dan rahasia. Aku menyadari, kadang kebenaran memang harus dibayar dengan pengorbanan. Dan ketenangan hanya bisa datang setelah kita berani menghadapi ketakutan terdalam. Perjalanan ini mengajarkanku satu hal penting, bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah, meski takut itu ada. Aku mengeluarkan diari Naya, membaca ulang catatan terakhirnya. Di sana tertulis harapan, yang kini sudah kutemui jawabannya. Dan aku tahu, meski Naya sudah pergi, semangatnya akan selalu hidup dalam setiap langkahku. Dengan senyum kecil, aku menutup diari dan menatap ke arah kota yang terus bergerak. Jakarta, dengan segala hiruk-pikuknya, kini menjadi saksi bahwa aku telah melewati kegelapan dan menemukan cahaya. Aku melangkah keluar dari kos dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan, karena aku tahu setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang lebih indah. Tamat.